Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggembala kambing. Yang diriwayatkan dari Ibnu Ishaq mengetengahkan sebuah riwayat yang diterimanya dari Muhammad bin Al-Hanafiyah dan berasal dari ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku tidak pernah tertarik oleh perbuatan yang lazim dilakukan orang-orang jahiliyah kecuali 2 kali. Namun dalam 2 kali itu Allah menjaga dan melindungi diriku. Ketika aku masih bekerja sebagai pengembala kambing bersama teman-temanku, pada suatu malam kukatakan kepada seorang dari mereka, awasilah kambing-kambing gembalaanku ini. Aku hendak masuk ke kota Mekah untuk turut berdagang seperti yang biasa dilakukan oleh kaum pemuda. Temannya menjawab, baiklah. Aku kemudian pergi. Setibaku di Mekah, ku dengar bunyi rebana dan suruling dari dalam sebuah rumah yang sedang menyelenggarakan pesta. Ketika ku tanyakan kepada seorang di dekat rumah itu, ia menjawab bahwa itu pesta perkawinan si fulan dengan si fulana. Aku lalu duduk hendak mendengarkan, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membuatku tertidur hingga tidak mendengar apa-apa. Demi Allah, aku baru terbangun dari tidurku setelah disengat panas matahari. Lalu aku segera kembali menemui temanku. Ketika ia bertanya apa yang kulakukan tadi malam, kepadanya kuceritakan apa yang terjadi pada diriku malam itu. Pada malam yang lain lagi terjadi pula peristiwa yang sama. Demikian Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an meriwayatkan apa yang didengarnya sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menegaskan, demi Allah, sejak itu aku tidak pernah mengulang-ulang hal seperti itu hingga saat Allah mengaruniakan kenabian kepadaku. Dikala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kanak-kanak, kendati beliau mencapai usia remaja, beliau sudah rajin bekerja. Beliau lebih menyukai pekerjaan menggembala kambing, karena dengan pekerjaan itu beliau dapat bergaul langsung dengan anak-anak kaum miskin yang tidak biasa menyombongkan diri seperti orang-orang jahiliyah yang gemar membangga-banggakan kehormatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Ketika itu beliau bekerja menggembala kambing kepunyaan orang-orang Bani Sa'ad bersama saudara sesusuannya, anak lelaki Halimah Sa'diyah. Pekerjaan itu beliau rasakan ringan dan santai, serta mendatangkan ketentraman jiwa. Sampai mengembala kambing, beliau leluasa menikmati pemandangan indah gurun Sahara dan secara langsung dapat menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui jagat raya ciptaannya. Selain itu juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada beliau untuk menghadapkan diri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang hening, mandikan cahaya bulan teriring tiupan angin lembut menggerakkan pepohonan yang tampak dari kejauhan. Lebih penting lagi, karena pekerjaan menggembala kambing membuat pendidikan dan pelatihan jiwa kepada beliau, seperti sabar, tabah, kasih sayang dan menjaga serta menolong makhluk yang lemah. Tidaklah mengherankan kalau pekerjaan menggembala kambing merupakan salah satu bentuk pendidikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, agar mereka dengan rasa cinta kasih dapat memimpin makhluk yang sesat
dan mengembalikan lagi ke dalam masyarakatnya. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, setiap nabi pernah menggembala kambing. Seorang sahabat bertanya, apakah Anda demikian juga ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, aku juga. Riwayat lain menyebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan, Musa diangkat sebagai nabi dalam keadaan beliau sedang menggembala kambing. Daud diangkat sebagai nabi dalam keadaan sedang menggembala kambing. Dan aku pun penggembala kambing juga. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambah kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk tetap bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya, serta komentar video ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.